Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin amma ba'du. Sahabat dzikir yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab Lubabul Hadis oleh Syekh Jalaluddin Imam As-Suyuti pada bab yang pertama, karena kemarin kita sudah membahas muqaddimahnya. Sekarang kita fokus ke bab pertama. Baiklah, sebelum memulai mari kita bertawassul terlebih dahulu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa auladihi wa dzurriyyati syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama. Pada bab awal ini akan dijelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Memang kaitannya ilmu dengan ulama ini selalu berkaitan, karena memang ulama adalah warasatul anbiya, warisannya para nabi, yaitu orang-orang berilmu. Maka di situ tidak bisa dipisahkan antara ilmu dan ulama, karena ulama adalah orang yang menekuni pada fan keilmuan. Oleh karena itu perhatian agama terhadap ilmu dan ulama sangat luar biasa, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamussu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wahai Ibnu Mas'ud, duduknya kamu sa'atan, 1 jam saja, sebentar saja, fi majlisil ilmi, pada majlisil ilmu, la tamussu qalaman, dan kamu tidak membawa pena, wala taktubu harfan, dan tidak menulis 1 huruf pun, khairun laka min itqi alfi raqabatin, lebih baik, lebih utama daripada memerdekakan 1000 budak. Padahal kalau budak, seandainya ada budak hari ini, harganya luar biasa. Mungkin 1 budak, kalau yang budak yang grass itu mungkin 100 juta. Tapi hal ini kalah masih dengan duduknya kita di majelis ilmu. Semisal sekarang kita duduk bersama di majelis ilmu. Berhubung sekarang di era pandemi COVID-19, kita majelis keilmuannya kita itu tidak di majelis-majelis yang terbuka, baik itu di aula maupun di gedung maupun di masjid, karena memang ada keterbatasan social distancing dan physical distancing, karena memang harus berjaga-jaga dalam rangka menanggulangi COVID-19 ini. Oleh karena itu ya sementara kita ngajinya lewat online seperti ini, dan hal itu tidak masalah. Ini sama saja dengan majelis ilmi. Memang majelis ilmu itu adalah yang majelis-majelis seperti di masjid atau halakoh-halakoh dalam kelas. Namun tidak hanya dibatasi dengan itu. Semenjak berkembangnya era globalisasi ini, banyak sekali perkembangan di dunia maya. Oleh karena itu pengajian-pengajian sekarang juga lewat sosial media seperti ini. Dimanapun antum berada, sahabat zikir asyarifah yang dicintai Allah, kita bisa ngaji dimanapun kita berada sekarang. Dan ini sama saja duduk di majelisil ilmu walau sebentar saja. Hal ini lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Luar biasa sekali penghargaan ini. Oleh karena itu monggo kita gemakan, kita cintai majelis-majelis seperti ini. Seperti yang sudah saya katakan, di majelis dzikir asyarifah ini kita juga membuka majelis ilmu, majelis ta'lim, yang mana di situ diisi pengajian-pengajian dan dakwah khususnya bagi kaum milenial. Baiklah, kita lanjutkan. Wa nadhruka ila wajhil alimi khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Melihatnya kamu kepada wajahnya orang alim itu lebih baik daripada sedekah 1000 kuda di jalan Allah.
kita semisal melihat wajahnya seorang ulama, seorang waliullah, kita memandangnya itu lebih baik daripada sodako 1000 kuda. Misalnya kita kuda yang paling mahal seperti punya Pak Prabowo yang harganya 2 miliar. Dari mana kita punya uang 2 miliar untuk buat beli kuda? Tapi itu dengan hanya cukup kita melihat orang alim saja, itu lebih baik daripada sodako 1000 kuda. Bayangkan kalau satu kuda itu 2 miliar, 1000 kuda kan tinggal kalikan, tidak terhitung pahalanya kita. Sebenarnya dalam rangka mencari pahala dari agama Islam itu sangat mudah sekali ya. Cukup seperti ini, duduk di majelis ilmu, kita berkumpul sama orang-orang alim, kita melihat orang alim, insya Allah dengan seperti itu kita akan hati ini menjadi tenang, tentram seperti itu. Terutama di era pandemi COVID-19 ini. Wassalamuka alal alimi khairul laka min ibadati alfi sanatin. Dan salamnya kita, assalamualaikum, kepada orang alim itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Luar biasa. Kalau kita melihat hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab Lubabul Hadis ini, sangat luar biasa penghargaannya kepada ilmu dan seorang ulama. Cukup kita melihatnya saja itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Lantas kalau kita sudah mendapatkan pahala yang lebih baik dari 1000 tahun, apakah kita tidak perlu sholat? Ustaz, ya harus tetap sholat. Kenapa kok kita sholat? Kenapa kok kita zakat, puasa, haji? Karena ini perintah Allah. Sama halnya kalau melihat di era sekarang banyak orang-orang yang bekerja, dianggap tidak pernah mengaji, dianggap tidak pernah mengikuti anjuran agama Islam, padahal bekerja juga perintah Allah. Jadi tidak, yang namanya perintah Allah itu tidak hanya dibatasi hanya amal-amal amaliyah mahdoh, tapi juga amaliyah ghairu mahdoh, amaliyah pekerjaan yang di luar nas, tidak disebutkan dalam Al-Quran, seperti sholat, zakat, puasa, haji, tapi termasuk juga bekerja itu adalah perintah Allah. Jadi dengan adanya keutamaan ilmu dan ulama ini, insya Allah kita agar semangat lagi dalam belajar menuntut ilmu dimanapun antum berada, tidak hanya dibatasi, oh, Ustaz saya sudah umurnya sudah tua, tidak, waktunya bukan belajar. Wah, ini harus sampai mati, hatta mamat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari dari kandungan seorang ibu sampai nanti masuk ke kuburan, liang lahat, karena tidak ada batasan dalam mencari ilmu, dan ilmunya Allah sangat luas sekali. Oleh karena itu kajian Majelis Dzikir Asy-Syarifah ini diadakan secara rutin, meskipun itu hanya sebentar. Yang penting istiqomah, prinsip saya itu istiqomah. Kenapa? Karena ulama selalu berkata al-istiqomah afdal min alfi karamah. Istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karamah. Jangan tahu karamah itu bisa terbang, bisa menghilang misalnya, tapi itu kalah dengan istiqomah, karena istiqomah itu berat sekali, seperti itu. Ya, semoga dengan adanya channel ini kita bisa istiqomah mengaji, meskipun hanya sebentar, namun insya Allah ini menjadi berkah. Dan juga apabila ada kekurangan nanti akan terus kami perbaiki. Mungkin itu saja untuk yang pertemuan kali ini, ke bab awal keutamaan ilmu dan ulama. Nanti kita akan lanjutkan ke episode selanjutnya. Oleh karena itu dukung terus channel ini agar menjadi tontonan yang bisa menjadi tuntunan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang terakhir, kita berdoa terus untuk orang-orang yang kena musibah pandemi COVID-19 ini. Semoga virus COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, mungkin itu saja dari kami. Jangan lupa like and subscribe apabila video ini dapat bermanfaat, dan kami sangat berterima kasih, dan akan kami doakan semoga dilapangkan rezekinya oleh Allah apabila panjenengan mau like dan subscribe, dan apabila video ini terasa bermanfaat, share video ini.
Baiklah, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.